Yo, what's up guys, balik lagi sama gua B di sini channel gua Agung Brata. Di video gua kali ini gua bakal ngajak kalian sedikit flashback sama video gue yang ini. Oke, sip. Intinya kalau lo udah PO, lo dapat kwitansi kayak begini, lo bayar awal kan 5 juta. Jadi sisanya kalau di sini asumsi masih pakai on the road-nya tahun 2020. Jadi 112.900.000. Ini sisa yang akan lo lunasi nanti sebelum unitnya dikirim. Oke, jadi setelah sekian lama, gue rasa sekitar 6 bulan kali ya, karena gue PO motor tersebut tuh di sekitaran bulan Agustus September. Gue sempet galau antara gue mau terusin apa enggak, dan akhirnya gue mikir ya udahlah, gue lanjutin karena gue emang kepengen sama motor ini. Dan akhirnya motornya sudah ada di sebelah gue. Oke, ini dia Kawasaki ZX 25R. Oke guys, di sebelah gua, tempat di sebelah gua sudah ada si Kawasaki Ninja ZX 25R ini. Akhirnya finally setelah 6 bulan sampai juga di tempat gua. Sebenarnya sih gua agak sedikit kecewa karena sudah hampir 6 bulan ya, cukup lama gue inden motor ini. Sedangkan gue lihat ada beberapa showroom motor lah, dan teman-teman gua yang inden itu bahkan dia tuh setelah gua gitu, jadi gue duluan. Tapi kok mereka dapat duluan ya kan, ada apa ini? Tapi ya udahlah, terlepas dari itu, thank you banget Balia dari Kawasaki Bekasi yang udah bantuin gua. Akhirnya gue bisa dapat ini motor, gue seneng banget. Jadi di video gue kali ini ada 3 hal yang mau gue bahas. Yang pertama adalah impresi gue, yang kedua adalah alasan gue, yang ketiga adalah rencana gue sama si ZX25R ini. Kita masuk yang pertama. Kalau bahas impresi, ya begitu dulu awal gue ngeliat motor ini, sebelum launching juga gue sebenarnya udah penasaran siapa yang enggak gitu kan. 250 cc, 4 silinder, kayak gimana gitu. Bener-bener kayak ini adalah motor pertama 250 cc 4 silinder yang gue lihat langsung gitu, dan gue rasain. Nah, sampai akhirnya gue PO, gue coba, dan memang motor ini tuh bener-bener kayak suatu motor yang emang udah di prepare banget sama Kawasaki. Makanya fitur-fiturnya bekerja dengan baik, terus segala hal yang menurut gue kayak penting gitu, mereka pikirin di motor ini, mulai dari desain, terus abis itu fitur-fitur kayak quick shift dan segala macam bekerja dengan baik. Nah, ngomong-ngomong soal impresi, ya gue pengen ngajak kalian buat ngerasain. Jadi buat gue ini adalah motor yang spesial cuy. Gue udah nunggu cukup lama. By the way juga ini adalah motor pertama, motor baru yang nyampe di rumah gue. Karena sebelumnya gue tuh cuma beli motor second cuy. Mau X-Max, mau Kawasaki ZX10, CBR 1000, sampai si Marco MT-09 gue tuh motor second. Nah, gue belum pernah nih beli motor baru. Ini adalah motor baru pertama yang nyampe di tempat gue. Mungkin gue bakal ngajak kalian buat merasakan gimana sih rasanya kalau si Kawasaki ZX25R ini nyampe di depan garasi kalian. Langsung aja ya, kita unboxing sedikit karena bukan unboxing sih sebenarnya. Ini lebih kayak ngebuka plastiknya ya kan. Terus apa aja yang dapat, ntar gue bakal kasih tahu ke kalian. Check this out. Oke, mulai dari sini aja mungkin. Sorry gue nggak bisa handheld si kameranya karena gue syuting sendiri by the way. Mulai dari sini. Gue bakal buka plastiknya. Oke, ini gue ngajak kalian nih biar bisa ngerasain gitu gimana kalau misalkan motor ini nyampe di rumah kalian. Anjay, amin. Oke, abang kunci di sini, kita buka. Keras. Oke, nah, keras. By the way, ini dapat kalau yang tipe SE ini, yang ABS, udah pasti dapat single seaternya asli dari Kawasaki. Cuman dia masih dalam box. Ntar kita buka. Kita buka bagian sini. Nah, bagian sini gue nggak tahu nih buka jok yang ini nih. Tarik aja kali ya. Harusnya sih dari sini juga kali. Oh bukan, biasanya tuh Kawasaki, gue ingat. Karena dulu gue pernah pakai si Z900.
Oke. Biasanya ada switchnya di sini, jadi gue bisa buka jok depan. Sotoy sih gue anjay. Ini seru cuy, sumpah. Ya udahlah, kita tarik dulu aja, biasa aja gitu. Kebuka sih, cuman nggak tahu rapi apa enggak di dalamnya. Terus gue ngeri ada kabel-kabel, enggak. Aman. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Oke. Oh ya, by the way, kemarin itu gue sempat bikin tebak-tebakan di Instagram gue. Gue sempat fotoin, tapi gue blur bagian motornya. Buat kalian yang nebak Kawasaki ZX25R, congratulations. Oke, setelah tadi gue ngajak kalian buat ngerasain ngeletek plastik-plastik yang ada di motor tersebut, bukan unboxing sih ya. Unboxing itu kan berarti ngeluarin dari boxnya. Kalau ini kayak lebih ngelepasin plastik-plastiknya yang namanya motor baru ya kan. Nah, sekarang gue mau ngajakin kalian, sorry ini emang panas banget nih, parah hari ini. Jadi apa aja nih dapat pada saat kalian membeli motor si ZX25R ini? Pertama adalah jaket Taichi. Wah, ini gokil cuy, jaket merek Taichi. Gue nggak tahu tipenya apa, cuman ini adalah kayaknya pasti ada bacaan Kawasaki-nya. Terus yang paling penting adalah kalian dapat ini juga, single seater. Ntar gue kasih lihat pas gue pasang aja. Selanjutnya helm Kawasaki. Helmnya kayak begini. Masih bagus. Oke, bentuknya asik cuy. Bentuknya kayak arai. Ya nggak sih? Ya udah. Itu yang kalian dapat pada saat paket pembelian si Kawasaki Ninja ZX25R ini. Kita langsung aja masuk ke bagian yang kedua. Oke, jadi kita masuk hal yang kedua, alasan kenapa alasannya gue masih tetap bertahan untuk punya si Kawasaki ZX25R ini. Yang pertama, motor ini sih worth it ya buat ditungguin ya, walaupun sampai sekarang juga masih susah barangnya, masih PO dan segala macam. Dan cerita PO gue juga mungkin bisa jadi kayak kalian berpikir buset lama banget gitu kan, 6 bulan. Mungkin cara yang kalian bisa tempuh adalah cara yang lebih simpel lagi. Kalian mengerti kan maksudnya? Ya seperti itu. Itu jadi motor ini memang worth it buat ditungguin ya, karena memang motor 4 silinder 250 cc, satu-satunya baru ada motor ini ZX25R. Terus abis itu alasan lainnya menurut gue kayak ini alasan yang dari awal gue pengen punya motor ini adalah karena motor 250 cc 4 silinder itu adalah win-win solution buat di Jakarta menurut gue. Suara dapat, suaranya 4 silinder gitu, khas ya. Terus abis itu motor 250 cc konsumsi bahan bakarnya juga pasti lebih irit daripada motor moge gitu kan. Jalanan Jakarta macet, banyak jalanan kecil, jadi kalian bisa terhindar dari yang namanya overheat motor ya kan. Motor kalian mestinya sih nggak overheat lah, motor ini harusnya nggak overheat, dan badan kalian juga nggak mungkin overheat gitu, ngerti kan ya. Kalau misalkan pakai motor panas, bukan cuma motor yang overheat gitu kan, badan juga bisa ikut overheat. Nah, jadi intinya sih banyak yang bisa gue lakukan sama si motor ini. Oke, kita masuk hal yang ketiga, rencana ya. Seperti yang gue jelasin tadi juga, motor ini selain gue pakai di jalan raya, bakal gue pakai di Sentul buat belajar nyentul yang benar gitu kan, buat belajar riding di sirkuit yang benar. Mulai dari body position, terus skill dan segala macam, itu benar-benar gue pengen pelajarin pakai motor ini gitu. Selain itu rencananya motor ini, ya kalau kalian mungkin tahu motor gue si Marco Yamaha MT-09 gue, itu kan motor yang kayak mungkin buat sebagian orang bilangnya itu head-on gitu, tapi kalau buat gue itu lebih kayak ikonik. Gue pengen bikin motor itu adalah seperti diri gue sendiri gitu. Gue lihat sih sejauh ini nggak ada motor yang ngikutin desainnya motor tersebut si Marco.
Nah itu lebih mikirin kayak gue pengen bikin motor ikonik. Apakah motor ini akan gue bikin kayak begitu juga, gue nggak tahu sebenarnya. Tapi gue nggak akan bikin motor ini jadi motor yang modifnya head on atau lebay gitu kan. Menurut gue kayak motor ini juga udah banyak banget orang yang modif gila-gilaan, banyak banget buset. Udah gue kayak mikir overkill gitu kan. Terus ada yang menurut gue kayak gimana gitu, cuman ya udah gitu kan, masalah selera soalnya. Jadi motor ini nggak bakal gue bikin head on, gue bakal bikin proper lah ya. Jadi gue pengen bikin proper buat gue pakai di jalan raya dan di Sentul nanti. Ngomong-ngomong soal modif ya kan, yang pertama sih mungkin gue bakal ganti ban. Alasannya kenapa ya gampang banget jawabnya ya, karena memang peruntukannya nanti gue pakai buat di Sentul juga. Jadi ya gue pengen cari ban yang cocok gitu. Gue masih belum tahu apakah size-nya bakal gue ganti, karena kalau sekarang ini yang belakang adalah size-nya itu 150/60 ring 17, ban depannya itu 110/70 ring 17. Gue belum tahu apakah bakal gue upgrade apa enggak. Cuman kita lihat aja, gue mau konsul dulu sama temen gue yang udah sempat pakai ini motor. Karena kalau misalkan diganti, di upsize gitu maksudnya, jadi belakangnya misalkan 160/60, depannya 120/70, gue nggak mau merubah banyak hal. Contoh kayak merubah akselerasinya, gue nggak pengen nambahin bobot terlalu berat, gue nggak pengen juga ngerubah feel riding si motor ini. Oke, so that's it guys. 3 hal yang bisa gue bahas tentang si Kawasaki ZX25R yang akhirnya finally nyampe di tempat gue ini setelah sekian lama. Sekali lagi gue mau ngucapin thank you banget, especially buat Mbak Lia dari Kawasaki Bekasi yang sudah membantu gue. Walaupun gue sedikit kecewa dengan proses yang cukup lama ya, tapi sudahlah. Gue juga pengen bilang alhamdulillah akhirnya gue bisa nambahin satu keluarga baru di garasi gue buat temannya si Marco sama si X-Max. So that's it guys, sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Kalau kalian suka dan pengen tahu tentang proses dan perjalanan si ZX25R ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue. Keep safe, ride safe, bye. We couldn't turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud.